pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi bersama kita Lause-Lause untuk mau beribadah bersama-sama adik-adik yang di rumah. Lause Novi, ya pastinya adik-adik di rumah udah siap ya? Iya dong. Ya, karena udah menunggu satu minggu ya, kurang lebih ya. Nah pastinya adik-adik udah rindu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Nah saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan berkat-Mu untuk kami sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin ibadah sekolah minggu online, berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Satu kali lagi ya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita nyanyikan bersama-sama dengan berdiri dan bergerak bersama-sama. Sehat dan kuat.
sih? Stop Lause. Stop. Kenapa? Aku panggilin dari tadi nggak denger. Oh gitu. Pakai earphone sih. Lause, aku punya cerita. Aku mau menceritakan buat kamu. Oh, sebelum kalian cerita, aku dulu yang cerita ya. Lihat. Enggak kemarin deh. Iya, kemarin. Saya pergi makan di sebuah restoran. Kalian tahu nggak? Restorannya itu sangat mewah. Makanannya juga enak, tapi ngantrinya itu lama banget. Tapi bagi aku sih nggak apa-apa, soalnya makanannya enak. Aduh, aku pikir mah ceritain tentang apa ya? Aku tuh punya cerita yang lebih seru Lause. Cerita apa? Gini. Minggu lalu kan aku kan sakit ya. Aku udah minum obat, nggak sembuh-sembuh. Terus aku berdoa kepada Tuhan ya. Terus aku makan yang sehat, aku berdoa. Tahu gak? Besok paginya ternyata badan aku udah sehat kembali. Aduh, Tuhan Yesus begitu baik Lause. Iya. Wah, puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan Lause Juni ya. Wah, Tuhan itu memang baik untuk Lause Rosa, juga untuk Lause Novi. Nah, Tuhan Yesus juga baik untuk kita semua. Dan kita harus mau menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Kita harus mau dan kita harus berani untuk menceritakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Seperti ada lagu nih. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
Baik adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan mengumpulkannya seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Kita mau nyanyikan lagu apa loh Sufani? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang sudah kami terima. Sekarang kami mau persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang sudah kami terima. Semoga Tuhan memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sesaat lagi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang
saksikan sekali lagi ya Lause Lydia bersama dengan adik-adik dan orang tua yang ada di rumah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, yuk sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami percaya kami boleh hadir di ibadah online pada hari ini, semua tidak lepas dari penyertaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin agar kami boleh diberikan hati yang mau taat, sikap yang dengan sungguh-sungguh untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, jumpa lagi nih dengan Lause kembali. Nah, hari ini Lause mau membawakan firman Tuhan. Lause mau menceritakan tentang bangsa Israel. Bangsa merupakan bangsa terpilih yang akan menerima janji-janji Tuhan. Tapi sayangnya mereka takut, yang akhirnya mereka malah melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah mengalami hal tersebut nggak? Nih contohnya nih, kan adik-adik mungkin lagi mau menghadapi ujian ya, ulangan, atau mungkin namanya penilaian akhir semester gitu ya. Nah, mungkin adik-adik udah belajar nih dari jauh-jauh hari, sudah belajar dengan tekun, terus belajar dan sudah berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan supaya pada saat ujian aku bisa dapat nilai yang bagus, Tuhan yang pimpin, berikan hikmat. Mungkin sudah berdoa seperti itu. Tapi pada saat ujiannya mungkin adik-adik merasa takut, ragu, aduh aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya dapat nilai bagus? Jangan-jangan apa yang aku udah pelajari lupa nih. Padahal adik-adik sudah belajar, sudah berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tapi karena takut, jadinya adik-adik malah nyontek karena takut dapat nilai jelek. Nah, hari ini ceritanya mirip seperti itu. Bagaimana bangsa Israel yang takut dan akhirnya mereka malah melanggar firman Tuhan. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita saksikan cerita yang berikut ini. Dikisahkan setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, di mana tanah itu sangat subur, sangat berlimpah susu dan madunya. Dan dikisahkan setelah mereka berada dekat di daerah Kanaan, tempat tanah perjanjian tersebut dijanjikan kepada Tuhan. Tuhan pun berfirman kepada Musa, agar Musa dapat memilih
satu orang pemimpin dari masing-masing suku, di mana suku Israel ada 12. Jadi total ada 12 orang yang ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu Musa pun memilih satu orang pemimpin dari masing-masing suku. Dan akhirnya terkumpullah 12 orang. Nah, 2 dari 12 orang tersebut bernama Yosua dan Kaleb. Lalu Musa pun memerintahkan mereka untuk mulai mengintai dan mengawasi negeri Kanaan tersebut. Dan meminta mereka untuk memberikan laporan. Bagaimana sih keadaan negeri tersebut? Apakah bangsanya di sana itu kuat-kuat atau lemah? Lalu mereka jumlahnya seperti apa? Apakah sedikit atau banyak? Lalu negerinya itu seperti apa keadaan tanahnya? Apakah subur atau jangan-jangan tidak subur? Dan keadaan pohonnya, apakah pohonnya berbuah lebat atau tidak? Dan juga Musa pun meminta mereka untuk bawa pulang sedikit hasil dari negeri tersebut, karena pada saat itu sedang musim hasil anggur. Lalu ke-12 orang itu mulai berangkat. Mereka berangkat dari padang gunung Zin. Itu loh kalau lihat di peta adanya di bawah tuh, padang gunung Zin. Lalu mereka berangkat naik terus dan sampailah mereka di Hebron. Nah, sesampainya di sana mereka melihat ada Ahiman, Sesai dan Tamal. Orang-orang yang sangat kuat dan tinggi besar, karena mereka adalah keturunan Enak. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan terus ke atas sampai mereka sampai ke Rehob. Dan mereka sampai di sebuah lembah yang bernama Lembah Eskol. Lalu mereka pun memotong satu cabang, dan di cabang itu ada sekumpulan buah anggur untuk mereka bawa pulang ke Musa. 2 orang membawa buah anggur, dan ada beberapa dari mereka juga membawa pulang buah delima dan buah ara. Nah, sesudah lewat 40 hari, maka mereka pun pulang dari pengintaian, dan mereka langsung menuju ke perkemahan di padang gurun Paran. Dan mereka langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel. Mereka pulang membawa kabar dan juga membawa buah-buahan yang mereka sudah potong tuh. Lalu mereka pun memberikan laporan. Kami sudah masuk ke negeri tersebut, sudah kami lihat-lihat, sudah kami intai. Dan memang benar ternyata negeri tersebut berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini loh hasilnya nih. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu orangnya kuat-kuat. Juga kota-kotanya itu berkubu dan sangat besar. Lalu Kaleb pun mencoba menenangkan hati bangsa itu. Dan dia berkata, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Akan tetapi pengintai-pengintai lainnya tidak setuju, dan mereka pun berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka badannya besar-besar seperti raksasa. Sedangkan kalau dibandingkan, kita itu seperti belalang yang sangat kecil dibandingkan dengan mereka." Mendengar hal itu, bangsa Israel pun mengeluarkan suara nyaring, dan mereka pun menangis. Lalu bersungut-sungutlah mereka kepada Musa dan Harun. Dan mereka pun berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lalu Yosua dan Kaleb pun berkata kepada segenap bangsa Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu ada luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya
janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mendengar hal itu, bangsa Israel menjadi kesal dan mereka mengancam hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Tetapi tiba-tiba tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Mendengar hal itu, Musa pun meminta pengampunan kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Dan Tuhan pun mengampuni mereka. Akan tetapi, Tuhan tetap menghukum mereka untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Lalu ke-10 pengintai yang membawa kabar buruk tersebut kepada Musa dihukum Tuhan mati terkena tulah, dan yang hidup hanya Yosua dan Kaleb. Lalu Musa pun menyampaikan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel, dan mendengar hal tersebut, bangsa Israel pun sangat sedih. Dan keesokan harinya bangunlah bangsa Israel pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung, dan sambil berkata, "Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa." Wah, bangsa Israel tidak taat, padahal Tuhan sudah bilang mereka harus mengembara 40 tahun lamanya di padang gurun. Lalu Musa pun berkata kepada mereka, "Mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu." Meskipun demikian, bangsa Israel tetap nekat naik ke puncak gunung dan berperang. Dan seperti yang adik-adik tahu, mereka pun kalah dalam perang itu karena Tuhan tidak menyertai mereka. Dan sesuai dengan titah Tuhan, mereka pun terus mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya, sebelum akhirnya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa Tuhan sebenarnya sudah menjanjikan tanah perjanjian untuk bangsa Israel, di mana tanah yang kaya, tanah yang melimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Dan padahal pada saat itu bangsa Israel sudah dekat dengan tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak taat, mereka takut, yang ada mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu kepada Musa dan kepada Allah, dan mereka memberontak kepada Tuhan. Jadinya mereka malah jadinya dihukum. Yang tadinya sudah dekat dengan tanah Kanaan, akhirnya dihukum Tuhan, mereka harus mengembara dulu di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar untuk bisa percaya dan taat kepada Tuhan. Dimana kalau Tuhan sudah memberikan janjinya, Dia pasti akan menaatinya. Jadi di sini adik-adik, kalau mungkin setiap minggu adik-adik harus taat, harus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin ya bosan, lebih baik enakan nonton ya daripada ibadah. Nah, di sini kita belajar kalau kita itu harus taat kepada Tuhan,
harus taat dan setia kepada Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam sekolah dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga adik-adik bisa mengerti dan memahami firman pada hari ini. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghafal, jangan lupa direkam dan dikirimkan ke Lause Ponsel masing-masing. Lause tunggu ya. Nah, adik-adik, untuk aktiviti kita pada hari ini, adik-adik bisa lihat di layar. Adik-adik bisa mencari kata-kata yang ada di samping kanan. Nah, adik-adik bisa langsung capture gambarnya di layar dan langsung dikerjakan. Atau bisa juga adik-adik akses ke link yang ada di bawah. Ya, jika sudah, nanti adik-adik capture gambarnya dan kirim ke Lause Ponsel masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, sudah dengarkan ceritanya? Jadi, jangan takut dan jangan ragu. Ya, kita mau terus setia dan percaya akan janji-janji Tuhan. Yuk, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini Tuhan. Ajar kami untuk boleh terus setia dan percaya pada janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami Tuhan, kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya buat adik-adik mengerjakan aktiviti dan ayat hafalannya. Segera kerjakan dan kirimkan ke Lause Ponsel masing-masing. Tentunya pendampingan dan dukungan dari Papa Mama sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita dalam doa dan kita menerima berkat Tuhan. Semua dalam sikap doa, yuk. Good, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret. Kami bersyukur dan bersukacita kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Sekalipun kami masih harus ibadah secara online dari rumah kami masing-masing, namun sukacita dari Tuhan itulah yang memberikan kami semangat untuk bernyanyi, bergerak, berdoa, memberikan persembahan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Tuhan berkati kami dalam waktu 1 minggu ke depan. Di semua aktivitas kami, orang tua, Lause yang bekerja dan melayani, adik-adik yang belajar dari rumah ataupun di sekolah. Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, segala kebutuhan dan keperluan. Tuhan yang mencukupkan melalui berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan melalui obat-obatan, makanan, dan juga minuman. Terima kasih ya Bapa di surga. Hati kami begitu tenang karena kami dapat bersyukur kepada Tuhan dan kami percaya
Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berserah dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.